semuanya. Shalom. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti semuanya sukacita dan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu seperti biasanya. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya, hatinya, pikirannya agar nanti mengikuti ibadahnya dengan serius. Selamat beribadah.
kasih Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Mari adik-adik kita berdoa pagi ini dalam doa pengakuan dosa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, napas, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami Tuhan boleh pagi ini bangun dengan keadaan sehat, dengan keadaan segar dan dalam keadaan sukacita karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh mengalir dalam kehidupan kami, untuk orang tua kami, untuk saudara kami, bahkan untuk keluarga kami Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih juga karena Tuhan melayakkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Sebelum kami lebih jauh dalam ibadah kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami yang membuat Tuhan bersedih, yang membuat Tuhan tidak senang atas apa yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mengampuni orang lain yang membuat kami bersedih, yang membuat kami tidak damai sejahtera, yang membuat kami merasa kesal atau apapun Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan untuk mereka, biar Tuhan mengampuni mereka seperti Tuhan mengampuni kami. Sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan menolong kami dalam ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Adik-adik masih semangat? Pasti dong. Masih sukacita? Puji Tuhan. Nah, untuk memuji Tuhan, kita harus semangat dan sukacita. Tuhan berkata, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Baiklah, adik-adik semua kakak undang, kita akan memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu dan Yesus besertaku. Hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga
saatnya kita masuk pada bom ceria. Bom ceria adalah ayat hafalan yang kalian kirim selama 1 minggu kemarin. Mari kita saksikan bom ceria dari kelas tengah, kelas kecil, dan kelas besar. Silahkan. Matius pasal 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah, atau di dalam air, di bawah bumi. Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air bawah bumi. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di dalam air, yang di bawah bumi. Nah, tiba saatnya kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Adi. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan pendengaran kita
agar cerita firman Tuhan yang kita dengar nanti tidak berlalu begitu saja. Doa firman Tuhan akan disampaikan oleh teman kita Justin. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat pujian firman Tuhan kita dengan judul Kubuka Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Arahkan mata, telinga, hati, dan pikiran kami, supaya bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Tetap sehat, tetap kuat. Adik-adik sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, fokus mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, ada sesuatu nih yang Kak Adi mau tunjukkan dengan adik-adik. Sebentar ya, Kak Adi ambil dari kantong nih. Apa ya kira-kira? Apa nih? KTP KAD. KTP ini adalah sebuah kartu, ya kan? Kartu tanda penduduk. Karena Kak Adi sudah dewasa dan Kak Adi wajib memiliki kartu tanda penduduk. Nah, adik-adik juga kan masih pelajar, pasti ada kartu pelajar atau ada KIA. Apa itu KIA? Kartu identitas anak. Adik-adik, di dalam kartu ini kira-kira ada apa ya? Ada yang tahu? Ya benar, di dalam KTP ini ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ya kan? Nah, kira-kira nama, tempat tanggal lahir, alamat, ini disebut apa adik-adik? Ya, disebut identitas. Nah, kalau kita berbicara identitas, ya ini ada di KTP, ada di KIA, ada di kartu pelajar yang adik-adik miliki. Nah, kalau kita berbicara nama, pasti semuanya memiliki nama yang bagus, yang sudah disiapkan oleh papa mamahnya sejak dalam kandungan. Setelah lahir, maka diberilah nama yang bagus menurut orang tuanya. Nah, adik-adik, misalkan kita ambil contoh nama
adik-adik sekolah minggu deh, salah satunya. Misalnya kakak pilih namanya Leonel. Nah, nama Leonel itu bagus ya. Dipanggil orang enak dengarnya ya kan. Leonel mau kemana ya kan. Namanya bagus. Nah, tetapi kalau ada orang atau menyalahgunakan nama Lionel, misalkan tiba-tiba ada orang mencuri di warung, misalkan tertangkap basah, aku disuruh Lionel mencuri. Nah, kira-kira apa reaksi Lionel? Pasti sedih ya kan, pasti marah. Atau ada lagi orang mengejek namanya, pasti perasaan kita ini akan sedih, akan marah karena nama kita diolok-olok. Adik-adik, sesuai dengan cerita kita pada pagi hari ini adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, di dalam firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu adik-adik. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, kira-kira kalau kita menyebut nama Tuhan sembarangan, kira-kira Tuhan ngapain gitu kan? Tuhan marah adik-adik. Tuhan tidak senang namanya diolok-olok, namanya disalahgunakan. Misalkan, demi Tuhan, misalnya bersumber seperti ya, demi Tuhan, ya kan? Karena dituduh, karena melakukan segala sesuatu, akhirnya bersumpah mengatakan demi Tuhan. Nah, itu salah satu adik-adik menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Atau saat ini karena kita biasanya main HP ya, kita main HP, kita ada WA, kita SMS atau kita chat dengan teman, di akhir kata TYM, singkatan dari Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kira-kira nama Tuhan bisa disingkat-singkat enggak sih? Nah, jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita menyingkat-nyingkatkan nama Tuhan. Kalau kita mau bilang Tuhan Yesus memberkati, ya nggak apa-apa juga mau seperti itu ya adik-adik. Tapi jangan disingkat-singkat. Jangan kita menggunakan nama Tuhan itu tidak pada posisinya. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang kalau kita menggunakan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan kita itu adalah kudus. Nama Tuhan kita itu berkuasa. Misalkan dalam nama Yesus, nah kan iblis akan menyingkir ya kan, dalam nama Yesus. Tetapi kalau kita menyalahgunakan nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sedih karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu esa. Jadi dia tidak mau namanya itu dipermainkan. Dia tidak mau namanya itu disalahgunakan. Nah, adik-adik, hati-hatilah kita menggunakan mulut kita ini untuk berbicara. Hati-hati kita menggunakan mulut ini untuk mengeluarkan perkataan yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau kita memberkati orang, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan. Nah, itu adalah kita menggunakan mulut kita ini, menggunakan yang baik. Dan jangan sekali-kali kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan alasan apapun adik-adik ya. Jangan sekali-kali kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, adik-adik harus ingat itu ya. Karena apa tadi? Karena nama Tuhan itu adalah berkuasa. Allah kita itu ada Allah yang kudus, Allah yang esa ya kan. Jadi kita harus menghormati Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Jadi kita wajib menghormati Tuhan. Kita wajib untuk menyembah Tuhan dengan tulus, karena Tuhan itu adalah penopang kita. Nah, adik-adik, pesan untuk minggu ini terkait dengan cerita firman kita pada pagi hari ini adalah gunakanlah mulutmu untuk memuji Tuhan, ya kan? Biasakan mulutmu untuk berdoa.
Biasakan mulutmu untuk memperkata yang baik. Kita memberkati orang di sekitar kita, tetapi jangan kita menggunakan mulut kita untuk mengutuk orang lain. Jangan kita menggunakan mulut kita ini untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi gunakanlah mulut kita ini untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Sekian adik-adik cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil pada minggu ini dari Yeremia 32 ayat 18c. Ya Allah besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Sedangkan untuk ayat hafalan kelas tengah dan kelas besar diambil dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Selamat menghafal adik-adik. Saatnya kita kuis. Adik-adik, pertanyaannya untuk kuis kita minggu ini adalah: mengapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Nah, jawaban adik-adik dikirim ke kelas kecil dengan Kak Adi, kelas tengah dengan Kak Winda, kelas besar dengan Kak Lori. Selamat menjawab ya adik-adik. Adik-adik, sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberi hikmat kepada kita, mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau sungguh berkuasa, Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Namamu di atas segala nama, dan Engkau Raja atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Bapa. Biar firman-Mu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh melaksanakan seperti yang Engkau mau atas kehidupan kami. Dan biar Tuhan Engkau menuntun langkah kami, mampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita angkat pujian kita ke-10 firman. Kumpulan perintah dari Allah.
kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, adik-adik kalau persembahannya nanti sudah dikumpulkan, silahkan adik-adik mengantarkan persembahannya ke kantor majelis ya, dimana kotaknya sudah disediakan. Nah, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Angkat amplopnya di tangan kanan dan kita akan katakan sama-sama, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Mikael dan lagu persembahannya Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan, berkati persembahan kami supaya berguna untuk kepujian dan kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Tadi kita sudah bernyanyi dengan sukacita dan kita semua juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita pada penghujung ibadah sekolah minggu. Kakak ingatkan untuk adik-adik semua, jaga kesehatannya dengan tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu, ya. Kemudian pakai masker, jaga jarak. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan pujian penutup, jagalah lidahmu. Sampai bertemu minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Jagalah perkataanmu, ucapkan perkataan yang baik, membangun dan memberkati. Hey! Jaga lidahmu, jagalah perkataanmu, ucapkan perkataan yang baik, membangun dan memberkati. Setiap perkataan adalah doa, dapat membangun ataupun merobohkan. Jangan kau ucapkan kata sia-sia, agar hidupmu menjadi berkat. Setiap perkataan adalah doa, dapat membangun ataupun merobohkan. Jangan kau ucapkan kata sia-sia, agar hidupmu menjadi berkat. Agar hidupmu menjadi berkat. Agar hidupmu menjadi berkat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian dimohon untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.